Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang menulis kitab tauhid itu menjelaskan supaya keyakinan kita tentang Allah itu tepat, maka menggunakan banyak istilah. Jadi memang diyakini tentang Allah itu, tetapi kemudian dirinci dalam beberapa istilah. Misalkan ada istilah al-imanu biwujudillahi. Dua, al-imanu birububiyatillahi. Satu dan dua itu maksudnya beriman tentang Allah itu ada memang. Ada banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Allah menyebut tentang dirinya sendiri, zatnya sendiri dengan sebutan-sebutan seperti, tapi tidak sebutan untuk manusia. Saya ulangi bahasanya, seperti tapi tidak. Kapan hari sudah diterangkan, misalkan kursi, tangan kanan, wajah dan sebagainya. Al-imanu biwujudillah, wujudnya Allah itu ada. Tapi kita sekarang di dunia nggak boleh punya imajinasi begini-begini. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Yang kedua tentang rububiyah, pengaturan dan penciptaan dan pengaturan. Maka di kitab yang sudah khatam itu ada judul Al-Istiza bil Ayati Syar'iyah. Yang kedua Al-Istiza bil Ayatil Kauniyah. Apa maksudnya? Kalau Al-Istiza bil Ayati Syar'iyah itu ayat-ayat yang syar'i, Quran, hadis, Nabi, Allah dan sebagainya. Itu dicemooh, dicacat, kayak guyon, ada dalilnya itu sudah diterangkan. Tapi juga tidak boleh al-istiza bil ayatil kauniyah, tentang alam, benda, barang, binatang, mekanismenya yang ada. Jadi, termasuk di dalam diri manusia, itu namanya rububiyah. Kemudian yang ketiga adalah al-imanu biuluhiyah, tentang keilahian Allah itu satu-satunya yang disembah, bukan benda, bukan barang, bukan orang, bahkan bukan dirinya sendiri, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana apa ada orang menuhankan dirinya sendiri? Ada. Nah, begitu. Nah, kemudian yang keempat al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Nah, kitab tauhid ini memberi penjelasan tentang, kalau jenengan mengikuti di YouTube ya, tentang pemahaman dan keterangan mengenai ini, tidak semua sependapat adanya wujudillahi, rububiyatillahi, uluhiyatillahi. Tidak semua sependapat. Tidak ada itu zaman Nabi. Tapi di Quran ada. Nah, jadi ulama memberikan pemahaman supaya gampang difahami. Nanti saya bahas satu-satu. Maka judulnya At-Tauhid wa Anwa'uhu, bagian yang kelima, Ustaz.
tauhid dan macamnya. Loh, tauhid itu kok dibagi-bagi? Saya pernah mendengar dengan segala hormat saya Pak Ustadz Pak Kiai mengatakan dianggap sebagai trinitas. Ngerti trinitas Pak? Enggak. Siapa? Trinitas itu zatnya yang beda-beda 3, bendanya materinya ini tidak. Nah, nanti jangan mengikuti. Tapi saya menghargai kalau ada yang berbeda gitu. Tapi tidak usah mengolok-olok ya. At-tauhid wa ifradu bil ibadah alladzi khalaqallahu al-alam li ajliha. Nah, ini saja satu poin pendek itu sudah maknanya luas. Tauhid itu ifradu wa, mengisahkan Allah satu-satunya, bil ibadah, di dalam beribadah. Nah, ibadah itu kan dimensinya banyak. Allati khalaqallahu al-alam li ajliha. Memang itulah Allah menciptakan alam. Berarti bukan manusia saja. Untuk satu tujuan, yaitu menyembah Allah. Dengan bahasa yang sederhana, kalau benda, barang, binatang, alam itu diciptakan menyembah Allah menurut hukum kauni. Kalau pakai bahasanya adik-adik itu sudah disetting sama Allah, diprogram. Telur ya ditetaskan ketika ada bibitnya ya 21 hari menetas, gitu loh maksudnya. Kalau telurnya burung ya berapa? 14 hari menetas. Betul Pak ya? Nanti 14 hari setelah itu kalau itu burung perkutut ya sudah mulai terbang. Enggak akan kurang dan tidak akan lebih dari itu. Bibitnya manusia, bapak sama ibu di dalam rahim ya tumbuh kembangnya sampai 9 bulan berapa hari? 10 hari. Itu sudah eksak pasti. Itu namanya khalaqallahul alam li ibadatihi. Itulah caranya benda barang itu mengikuti hukum Allah. Tapi kalau manusia tidak bisa begitu. Wa arsala rusula wa anzala ma'rusul al-kutub liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Khusus manusia supaya mentaati Allah, Allah mengutus rasul. Terus rasul dibekali kitab. Supaya kitab dipakai referensi dasar hukum untuk mengatur kehidupan manusia dan masyarakat. Itu khusus manusia digitukan. Dalam bahasa kitab yang berbeda, Allahu khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamalan. Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita terlantar. Ya dibiarkan itu enggak. Buktinya apa? Bal arsala ilaina rasulan. Buktinya Allah mengutus untuk kita rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaati rasul, orang itu masuk surga, yang enggak ya masuk neraka. Jadi inilah tauhid tadi. Jenengan sudah hafal ayatnya, khusus manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tanya, apa maknanya liya'budun? Kalau jenengan ngambil di terjemahan Departemen Agama yang sederhana itu untuk menyembah. Tapi kalau tauhid untuk apa maksudnya? Liyuwahidun, yuwahidun, menjadikan aku satu-satunya. Nah, banyak orang tidak menjadikan Allah satu-satunya, Pak. Ya, contohnya gimana tidak menjadikan Allah satu-satunya? Nikmat saja kadang-kadang tidak dinisbatkan kepada Allah, tapi dikembalikan kepada selain dari Allah. Yang sering saya sebutkan, kita kasih contoh diri saya sendiri. Tapi bukan saya mengalihkan yang lain, enggak. Kadang-kadang ada orang keceplosan itu salah. Ya. Kemarin saya diuji sama Allah 7 hari harus abnormal. Manut aja, enggak ada yang salah. Banyak hikmah yang bisa saya ambil, tapi saya enggak terangkan detail ya. Ya. Lalu
Apa hubungannya dengan tidak boleh menyandarkan nikmat itu kepada selain dari Allah? Dalam perawatan 7 hari oleh dokter yang merawat 2 orang, dokter dalam, penyakit dalam maupun dokter saraf. Tapi bukan saraf yang gini tuh Pak ya, bukan ya itu. Gini bukan ya. Saya dinyatakan boleh pulang. Boleh Pak Ustaz pulang besok. Ya nggih, matur nuwun, makasih, barakallah. Saya tanya kalau dilihat dari tauhid yang menyembuhkan saya itu siapa? Atau jenengan siapa? Allah. Loh Pak Ustaz, kok cepat pulang? Alhamdulillah, Allah mempercepat saya sehat. Bener gak Pak? Halo? Tapi ada nggak orang keceplosan? Kok cepat pulang apa enak? Biasanya teman saya sakit kayak begitu agak lama. Dokter itu loh rajin, cepat ini tadi. Dan obatnya itu diambilkan bukan obat generik tapi obat paten, makanya cepat waras. Ada begitu Pak kira-kira Pak? Banyak apa sedikit? Orangnya ikut ngaji? Itu namanya ya'rifuna nikmatallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Di kitab yang lama itu bab 41. Ya'rifuna nikmatallah, ngerti nikmatnya Allah tapi diingkari. Diingkari artinya apa? Dinisbatkan kepada nikmat Allah tadi, tidak kepada Allah tetapi kepada selain dari Allah tadi. Dokternya, ininya, macam-macam. Sudah sering kali disebut. Nah, kembali kepada ini yuwahhidun tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun illa liyuwahhidun, supaya menjadikan Allah satu-satunya dalam berbagai hal. Nah, tadi saya ngomong alhamdulillah diuji sama Allah. Begitu sehari saya dirawat di situ, ya tentu saja ditunggui keluarga Pak. Saya bilang sama keluarga saya, orang sakit itu ya kemungkinan 1 di antara 2. 1 sehat, 2 wafat. Bener Pak? Ayo jenengan milih apa? Kan tidak ada lagi kali itu. Itu saja. Tidak usah berpikir aneh. Udah. Diobati Pak Ustadz? Iya. Didoakan? Iya. Milih apa? Enggak milih, terserah Allah. Bener Pak ya? Kalau ukurannya jenengan milih apa itu? Ini ada tauhidnya. Boleh nggak tak teruskan 1-2 menit? Kalau ada orang sakit ditanya, Pak, Bu, milih sehat apa milih wafat? Milih apa? Sehat, betul Pak ya? Nah, sekarang saya tanya, andai kata dalam proses perawatan sehari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan itu, kemudian Allah mentakdirkan wafat, bisa sehat? Bisa apa enggak? Enggak bisa. Tapi kan kita enggak tahu kan? Betul ya? Nah, bandingkan dengan begini, yang kedua. Itu tadi yang pertama. Yang pertama itu milih sehat. Yang kedua, Pak, Bu sakit? Nggih, sudah diobati sudah. Sampai milih sehat tak milih wafat? Enggak milih, terserah Allah. Loh kok gitu? Saya yakin keputusannya Allah tidak ada yang salah, entah saya diputuskan apa. Benar Pak? Kira-kira derajat imannya gitu bagus mana antara yang milih sehat sama enggak milih tadi? Jangan di voting Pak. Oh ini ilmu agama kok di voting. Kalau jenengan baca kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa arahu al-i'tiqadiyah wa sufiyah, ya, pikiran Syekh Abdul Qadir Jailani dalam bidang akidah dan sufi, Syekh itu tidak milih, terserah Mas, terserah Allah. Kenapa Syekh? Keputusannya Allah nggak ada yang salah, saya manut aja. Kewajiban saya berikhtiar, betul Pak? Nah, berarti imannya lebih bagus yang nggak milih. Kenapa sama nggak milih yang itu tadi? Ya, belum tahu ilmunya. Wa anwa'ut tauhid al-atiyah ma'khudatun minal Qur'an. Nah ini ma'khudatun minal Qur'an. Macam-macam keyakinan tentang Allah atau macam-macam tauhid
al-ma'khudatu minal Qur'an, yang diambilkan dari Quran. Nah ini masih ditolak sebagian saudara kita umat Islam. Sudah dalilnya Quran masih ditolak. Ya sudah, terserah. Saya khawatir hanya sekedar beda madhab, beda organisasi, lalu benernya seperti apa tetap ditolak. Itu tidak boleh. Ya, bener Pak ya. Wa anwa'u tauhid al-atiyah ma'khudatun minal Qur'an, yang diambilkan dari pertama tauhidur rububiyah, penciptaan. Jadi orang meyakini Allah itu ada, menciptakan dan mengatur. Al-i'tirafu bi annallaha huwa rabbul khaliq, yaitu keyakinan dan pengertian sesungguhnya Allah itu ada yang menciptakan dan mengatur. Wa qad i'tarafa bihadzal kuffar. Nah kata kitab ini supaya enggak tersinggung ya. Orang-orang kafir zaman dulu itu percaya kalau Allah itu ada, Allah itu menciptakan dan Allah mengatur. Walam yadkhulhum dzalika fil Islam. Tapi mereka tidak disebut sebagai orang Islam. Lah ini loh yang mereka, saudara-saudara kita itu sebagian keberatan. Saya ulangi, level yang pertama, ini bukan tingkat-tingkatan Pak ya, tapi macam yang pertama. Itu apa? Orang itu mengerti sesungguhnya Allah itu menciptakan dan mengadakan. Kalau model hanya cuma itu, yang mengadakan, menciptakan, mengatur dan sebagainya, itu Allah. Qad i'tarafal kuffaru bihadza al-i'tiqad. Keyakinan itu orang kafir zaman dulu sudah yakin. Walam yadkhulhum dzalika fil Islam. Tapi tidak dimasukkan, dikategorikan sebagai orang Islam. Nanti kasih contoh. Nyuwun tolong jangan buka surat 39 ya, Az-Zumar ya. Nggih. Ayat yang ke-38. Ini di kitab yang kemarin itu kitab Tauhid itu dibahas di bab yang ke-7 ya. Saya ulangi surat 39 ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Nyuwun tolong, ada bahasa Indonesianya Pak? Enggak. Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka, itu menurut para ahli tafsir, tanya siapa? Muhammad, orang kafir. Apa pertanyaannya Pak? Monggo. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Jawaban mereka? Saya mereka menjawab Allah. Saya tanya, nah itu Pak, Pak kami. Mereka menjawab siapa tadi Pak? Allah. Tapi oleh para ahli tauhid, orang yang demikian, kalau cuma itu, mudah-mudahan tidak salah paham. Kalau cuma itu tidak dilanjutkan dengan menyembah. Kalau cuma keyakinan tentang Allah itu ada, maka belum dikategorikan sebagai seorang mukmin muwahhid. Nah ini yang mereka keberatan. Lah saya disamakan sama Abu Jahal, enggak menyamakan Mas. Supaya sampean tidak disamakan dengan Abu Jahal, maka jangan hanya keyakinan Allah itu ada. Ngerti maksudnya Pak? Tapi apa? Lanjutkan semuanya itu dari Allah, satu-satunya. Loh. Barang gampang dibuat repot. Ya. Dulu ada seorang tokoh yang ya segala sesuatunya dianggap gampang. Gitu aja kok apa? Repot, barang gampang. Ya. Kalau sampean tidak mau disamakan dengan keyakinan jahiliyah, jangan mengakui saja Allah itu ada. Tapi apa? Lanjutkan segala sesuatu itu dari Allah. Hidup, mati, rezeki, kuat, jabatan dan sebagainya. Nah, maka jangan diingkari dari nikmat Allah. Mereka menjawab Allah. Lanjut Pak. Nah ini diajak dialog kalau begitu. Katakanlah. Nggih. Kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain? Nah, diajak dialog. Lah kalau kamu sudah mengerti yang menciptakan itu Allah, afara'aitum ma tad'una min dunillah. Lalu yang kamu yakini selain dari Allah itu gimana? Lah ini maksudnya orang Islam jenengan di 2025 kalau sudah syahadat tentang Allah,
gugurkan segala keyakinan yang berlawanan dengan itu. Maksudnya kan di situ, ya, jangan sampai ada, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, lesannya mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi masih ngesai jimat. Yang mirip-mirip begitu ada nggak Pak kira-kira? Masih datang ke Deudu Kauku apa? Dugo. Itu ndak utuh keyakinannya tentang Allah, itu mendua namanya. Nah ini yang kata ayat ini, afara'aitum ma tad'una min dunillah. Kalau begitu gimana tentang yang kamu sembah selain dari Allah? Lanjut Pak. Ini termasuk nabi loh yang ndak boleh disembah. Ya, lanjut Pak, monggo. Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Maka ayat ini dimasukkan oleh penulis kitab Tauhid dalam kitab Tauhid yang lama, judulnya apa? Lubsul khalqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala. Orang yang memakai gelang, memakai kalung, memakai benda apa saja niatnya untuk menolak balaknya Allah. Maka ayat ini dimasukkan di situ. Bagaimana pendapatmu tentang kamu yang kamu yakini tadi? Andai kata Allah itu menurunkan musibah bencana, apakah bisa benda dan barangmu itu menolak musibah dan bencananya Allah? Nah ini dimasukkan di situ. Atau sebaliknya, monggo. Au aradani bi rahmatin, monggo. Apakah mereka mampu menghilangkan bencana? Nah itu tadi, lanjut Pak. Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, ya, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? kalau dijawab tidak bisa, maka kul hasbiyallah. Nah itu yang jenengan dan saya itu katakanlah, monggo Pak. Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya orang-orang yang bertawakal beserta dia. Ya, levelnya kita yang sudah syahadat, jangan sekedar mengakui Allah ada pencipta langit dan bumi dan seterusnya, termasuk yang mengatur dalam mekanismenya tubuh manusia ini Pak ya. Tiba-tiba, ya ini saya sepotong-sepotong ya, tiba-tiba malam hari saya bangun tanggal 23 Juli itu nabrak almari, lalu ke kamar mandi, merambat, balik lagi juga begitu, subuh tidak ke masjid, tidak berani Pak, ini muter itu loh, nggak ada yang muter padahal kan ya. Terus paginya saya periksa ke rumah sakit, sampai dokter suruh pneumo langsung, pneumo mustahil. Ya, satu hari setelah itu dicek normal, semuanya masih dianggap normal. Terus konsultasikan sama dokter Sarafi tadi, karena saya masih beliur. Di CT scan, hasilnya apa kata Pak dokter? Ada hubungannya dengan tauhid. Di pembuluh darah di otak itu ada sumbatan kecil. Istri saya yang tanya, gimana dok? Kecil nggak apa-apa, udahlah. Gimana? Solusinya diobati, jangan terlalu capek, terus olahraga, satu lagi kendalikan kolesterol. Itu kan lemak-lemak yang ada di mana? Darah katanya. Nggak ngerti saya itu ilmunya Pak dokter, manut aja. Ada gangguan di kita aja, tidak menurut hukumnya Allah, mengganggu semuanya nggak Pak? Iya. Taruhlah naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan jenengan dan kita disehatkan sama Allah. Ini ilmunya Pak dokter, mohon maaf kalau saya bisa ditegur. Susunan saraf yang masuk di tangan ini ketika tidak bergerak, tidak ada kekuatan, ini nggak bisa Pak ngangkat sendiri. Makanya saya waktu itu dites sama dokter saraf, gini Pak Ustadz, saya tidur beberapa detik, terus kaki saya suruh gini, terus gerak-gerakan ini. Kesimpulannya, oh motoriknya masih normal, tapi saya meliur, nggak berani bangun. Oh jangan bangun, tidur aja. Tidur sampai kapan ya? Sampai waras. Guyon aja gitu kan. Ini ada gangguan tidak menurut hukumnya Allah saja susah. Yang kauniyah, mestinya nggak boleh ada sumbatan menurut ilmunya Allah, supaya aliran O2 maupun darahnya ke otak itu normal.
Tapi ini ada sumbatan Pak, tidak normal, akhirnya begini. Nah, coba itu diatur sama Allah. Ya, Allahu a'lam. Itu jadi level yang paling hanya sekedar mengakui Allah itu ada. 2. Tauhidul ilah wa huwa tauhidu wa bi anwa'il ibadatil masyru'ah. Tauhid yang keyakinan yang menjadikan Allah dilanjutkan dari percaya kalau Allah itu ada menciptakan langit dan bumi, dilanjut dengan satu-satunya menyembah Allah, tidak boleh diduakan. Karena kesyirikan itu sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sesungguhnya Allah itu enggak ridho Pak kalau Allah itu disyirikan, baik disyirikan dengan Nabi sebagai orang yang diutus oleh Allah maupun dengan malaikat sebagai makhluk yang terdekat sama Allah. Jadi jangan mensyirikan Allah, ini kan sudah ngetop. Yang disebut Nabi sama siapa tadi? Malaikat. Apalagi disyirikan sama syekh, sama wali, sama enggak, malah langsung di bawahnya Gus itu, ya masih mending guys itu ya daripada Gus. Ya, teman saya yang guyon nih, Panaji jamaahnya akeh kok disebut Gus. Loh, Gus wane kiai, bapak saya itu bukan kiai. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat bapak saya, menginginkan anaknya pondok, waktu itu saya dipondokkan. Tapi qadar Allah sebelum saya berangkat pondok, bapak sudah dipundut sama Allah tahun 69. Jadi saya bukan kiai, makanya nggak dipanggil Gus. Panggil aja guys. Halo guys, nah gitu. Jangan Gus. Jadi saya ulangi, tauhid ilahiyah huwa tauhidullahi bi anwa'il ibadatil masyru'ah. Berbagai macam ibadah yang disyariatkan. Nah, saya menyitir di kitab yang lain tadi, Allah itu tidak ridha kalau Allah itu disyirikan baik dengan nabi maupun dengan para malaikat. Annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Syarahnya di dalam kitab itu diterangkan mestinya kalau Allah tidak ridha dengan kesyirikan, orang Islam harus tidak ridha dengan kesyirikan. Benar Pak? Jangan kok adem ngono gitu. Kalau Allah itu tidak ridha dengan kesyirikan, mestinya umat Islam harus tidak ridha dengan apa? Kesyirikan. Benar gak Pak? Iya. Mumpung ini awal September setelah Agustus ya. Kalau ada orang pidato berapi-api, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, mari kita sebagai umat Islam ya bahu membahu memerangi kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil yang berada di lingkungan kita masing-masing. Benar Pak? Oh ya presiden. Benar. Jadi kita itu harus memerangi kesyirikan. Wa qatilul musyrikin hatta la takuna fitnah. Perangi kesyirikan itu sampai tidak ada fitnah, tidak ada syirik. Ya. Nah, meranginya banyak caranya. Buat konten-konten, buat video pendek, buat flyer, buat tulisan-tulisan, membagi buku-buku tauhid dan sebagainya. Bentuk majelis taklim itu caranya di situ. Qadarullah kemarin tanggal 20 Agustus jamaah-jamaah terutama ibu-ibu yang ikut ngaji tauhid secara dengan rihlah di luar kota, jumlahnya berapa? 1014 ibu-ibu semuanya, 18 bis ya, dari Al-Mila 4 bis, Masjid An-Nur Sidoarjo 2 bis, Masjid Al-Falah 1 bis, Masjid Istiqomah Gria Mapan Santoso 1 bis, Masjid Al-Maghfirah Rungkut 1 bis ya, Syuhada di sepanjang 1 bis ya, Ad-Da'wah 1,5 bis, total semuanya 1014 orang. Ada video-videonya itu ya. Ini cara salah satunya adalah upaya untuk membendung timbulnya kesyirikan baik yang besar maupun yang apa? Kecil. Coba jenengan tak rangsang, saya tak ngomong bahasa Indonesia, pasti jenengan bisa meneruskan. Siapa? Oh enggak siap, enggak jadi ya.
Syirik itu Mas, pakai bahasa Indonesia. Syirik itu lembut, halus, ibarat semut hitam, teruskan. Semut hitam makan gula, bukan. Syirik itu ibarat semut hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. Kasat mata suruh lihat, bisa diketahui Pak. Tapi ada enggak yang ngarang begitu itu? Bukan ngarang, definisi begitu itu sahabat. Al-andad huwa asyirik akhfa min dabibin naml ala safai sauda fi dhulumatil lail. Syirik itu Mas halus, seperti semut hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. Wa huwa antakul, contohnya wallahi wa khayatika wa khayati ya fulan, demi Allah demi hidupku demi hidupmu. Nah, sumpah menggandeng nama Allah dengan nama dirinya dengan nama dirimu. Kalau di dalam masyarakat kita ini tidak populer, yang populer sumpah menggandeng nama Allah dengan nama Rasulullah, demi Allah demi. Nah, ada nggak begitu Pak? Orangnya tidak terasa saking halusnya. Ibarat apa tadi? Semut hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. Makanya jangan sembrono dengan syirik itu Pak, ya. Naudzubillah min dzalik. Orang wafat saja masih membawa dosa syirik. Dalam satu hadis yang sahih dalam kitab Fathul Majid bab yang ke-17 itu enggak dapat syafaat dari Nabi Pak. Betul itu, ya. Saking marahnya Allah, makanya bahasanya tadi innallaha la yardo, Allah itu tidak ridho kalau disirikan. Nah, orang nganggap enteng aja, kiranya nggak ada apa-apa, ya. Cuma saya pernah tanya begini, ngaji di BUMN, Hai Mas, andai kata ada orang sirik ya, sesirik-siriknya di dunia, apa karirnya di perusahaan itu terhambat? Pak, sekarang jangan yang jawab, terhambat apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena masyarakat kita itu abai terhadap itu. Enggak diperhatikan, bukan termasuk parameter. Yang penting kamu bisa ini, pinter mengelola ini, memanage ini dan sebagainya, naik terus karir. Dites psikologi lulus, ya, suruh sertifikasi ijazahnya, kenyataannya ijazahnya apa? Enggak, ini yang asli Pak, yang asli. Naik terus Pak, bisa jadi pimpinan, top manager di dalam perusahaan itu, walaupun bergelimang dengan syirik. Kenapa? Untuk menduduki jabatan itu tidak ada perlu ada parameter tauhidnya gimana? Enggak perlu. Ya, tapi kalau diurai sebenarnya kemanfaatan bertauhid itu bukan hanya duniawi, bukan hanya ukhrawi, tapi termasuk apa? Duniawi. Entah lewat mimbar ini saya sudah ngomong berapa kali ya, saya ulangi ya, apalagi baru rame-rame di YouTube maksudnya ya. Saya tak membuat statement lagi, dengan setuju apa tidak? Rusaknya tatanan masyarakat bangsa dan negara ini karena syirik kepada Allah. Benar Pak? Berarti mestinya noto negara, noto masyarakat itu dimulai dari mana? Tauhid. Bener Pak. Loh Pak, mosok semuanya suruh ngaji tak? Enggak begitu Mas caranya. Yakinkan umat dan masyarakat itu tidak boleh mencintai dunia lebih dari cintanya kepada Allah, yang normal-normal saja. Jadilah orang yang zuhud kepada Allah, jadilah orang yang bersyukur kepada Allah. Kalau sampean punya duit sampai 11 miliar, jangan semuanya dibelikan jam, kan begitu kan? Nanti maksudnya situasi masyarakat sudah begitu, di bawah itu banyak orang kerepotan, tapi sampai memamerkan begitu misalnya. Ini bukan tauhid itu Pak. Iya toh? Benar. Nanti dibahas di sini itu. Nah, di situ ini contohnya. Jadi saya yakin yakinnya bahwa kalau mau memperbaiki sistem kehidupan masyarakat itu pakai tauhid. Nggak bisa, ya.
tapi jangan dilafalkan saja. Lah kalau dilafalkan saja, kata Pak Kiai Jowo di Indonesia, kasih nasihat sama muridnya, agama Islam iku dudu mung ngono-ngono kuwi wae. Masih ingat Pak? Agama Islam iku dudu mung ngono-ngono kuwi wae. Ngonone ping pindho, Pak? Masjid sholat pulang, traweh pulang, zikir pulang. Orang mikir ekonomi Islam, orang mikir kesehatan Islam, orang mikir pendidikan Islam, orang mikir lingkungan Islam, orang mikir hukum Islam. Mau ngono-ngono kuwi wae. Nah ternyata nasihatnya Pak Kiai itu dampaknya luar biasa baiknya. Jadi saya ulangi, yang kedua, keyakinan tentang satu-satunya menjadikan Allah sebagai ilah di dalam qad-du'a wal isti'anah wa tawaf wa dzabh wa nadhr wa ghairiha, ya, dan macam-macam, termasuk ibadah sholat, menyembelih binatang, tawaf dan sebagainya, hanya semata-mata dimintakan kepada Allah. Tapi mohon maaf adik-adik, kalau buka YouTube ya, itu ada nasid qasidah-qasidah yang menurut saya nabrak tauhid. Saya pernah sampaikan di Masjid Al-Falah Surabaya, ternyata ada yang ahli itu rotok tanya gitu, bereaksi, loh iya tak Ustaz? Lah anggitmu masih muda. Nasidnya begini, ya Imam ar-Rusul ya sanadi anta babullahi wa mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khul biyadi. Bener gak Pak? Loh, artinya gimana Pak Ustaz? Wahai imamnya para rasul, maksudnya Nabi Muhammad, engkau adalah sandaranku, engkau adalah pintu Allah, tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Boleh Pak? Mensejajarkan antara Allah dengan siapa? Dalam hal yang diminta. Tepat nggak itu? Nggak tepat. Ada nggak di masyarakat? Ada. Ada. Di mana? Jangan dijawab. Ya itu tadi Pak Ustadz. Saya akan kasih contoh aja. Di situ Pak ya. Kemudian keterangan berikutnya, wa hadzal nau' alladzi jahadahu al-kuffar. Keyakinan menjadikan Allah satu-satunya inilah yang ditentang oleh orang kafir. Saya ulangi, keyakinan menjadikan Allah satu-satunya inilah, tidak boleh nabi, tidak boleh wali, tidak boleh benda, tidak boleh barang, ini yang ditentang oleh orang kafir. Wa kanat fihi al-khusumah bainal umam wa rusulihim, dan itulah pertengkaran yang hebat antara umat dengan para rasulnya mengenai keyakinan menjadikan Allah satu-satunya. Mundu Nuh alaihissalam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad. Saya tanya, sebelum Nabi Nuh ada nabi-nabi enggak? Ada. Kok ini sampai Nabi Nuh, mulai Nabi Nuh saja pertentangan antara orang yang meyakini Allah tadi? Karena sebelum Nabi Nuh semuanya masih menyembah Allah. Sejak Nabi Nuh itulah kacau akidah itu. Bukan Nabi Nuhnya yang kacau, tapi umatnya. Ada yang tahu cikal bakalnya apa? Kok bisa menjadi rusak akidahnya itu? Iya, memuliakan orang-orang soleh. Namanya siapa? Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Ada di surat Nuh. Ketika diajak oleh Nabi Nuh menyembah Allah satu-satunya, dia menjawab dan mempertahankan, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan tinggalkan Tuhanmu dan jangan pula tinggalkan Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. 5. Jangan lihat di terjemahan Departemen Agama menerjemahkan surat Nuh, lalu di bawahnya itu ada catatan kaki kata Departemen Agama,
Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr adalah berhala-berhala terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh yang semula nama orang soleh. Berarti nama orang soleh bisa berubah menjadi nama berhala. Dari mana Departemen Agama? Mengambil dari tafsir yang besar-besar. Tafsir besar ngambil dari mana? Itu pendapatnya Ibnu Abbas, sahabatnya Nabi. Bahasa Arabnya gimana? Ya. Hadhihi asma'u rijalin sholihin min qaumin Nuh. Ini 5 itu nama orang-orang soleh pada zamannya kaum Nabi Nuh. Falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim. Ketika mereka meninggal orang-orang soleh itu, setan membisik-bisikkan kepada umatnya yang ditinggalkan 5 orang tadi. Apa bisikannya? Anin sabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fi ansaban wa sammauha bi asma'ihim. Ya, dirikan patung-patung, ini Wat, ini Suwa, ini Yahud, ini Ya'uq, ini Nasr, besarkan kuburan-kuburannya, lalu dikerjakan. Fafa'alu walam tu'bad, saat itu enggak disembah. Karena mengenang jasa-jasanya orang apa? Soleh. Ada 2 faktor lama-lama. 1, hatta idza halaka ulaika ay talal amad. Ketika orang-orang yang mematungkan ini sudah banyak meninggal, waktunya berarti cukup lama, bisa ratusan bahkan ribuan tahun. Faktor pertama. Yang kedua, nusial ilmu agama sudah enggak diperhatikan lagi. Ubidat, lama-lama bisa disembah. Saya tanya Pak, jaraknya Nabi Nuh sama Nabi Muhammad ribuan tahun enggak Pak? Ya, sekarang saya tanya, ini pertanyaan penting sebelum wabillahi taufik wal hidayah. Andai kata Nabi Muhammad tidak mendengar ceritanya umatnya Nabi Nuh yang membesarkan orang-orang soleh tadi, apakah Nabi Muhammad mengerti? Secara manusiawi, andai kata tidak dapat wahyu dari Allah, mengerti enggak? Enggak. 2. Tapi mengapa kok peristiwa yang sangat penting ini diceritakan kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran? Jawabannya, supaya umatnya Nabi Nuh tidak meniru seperti yang dilakukan oleh supaya umatnya Nabi Muhammad tidak meniru seperti umatnya Nabi Nuh, membesar-besarkan kuburan orang yang dianggap apa? Soleh. Nah, sekarang sampai 2025 itu sayup-sayup meniru enggak? Ini bukan karangan saya, ada Qur'annya. Larangan keras itu. Itulah cikal bakal timbulnya pertentangan antara tauhid dengan apa? Syirik. Maka setelah Nabi Nuh, semua nabi-nabi yang ada itu disuruh mengembalikan posisi menyembah Allah satu-satunya, bukan hanya mempercayai saja. Anjenengan itu levelnya bukan hanya mempercayai, menjadikan Allah satu-satunya, segala sesuatu itu bersumber daripada Allah. Jangan diakui dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.